Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 43, Pablo Dalton. Ellie sangat ingin tahu seperti apa rupa Tuan Stelle yang misterius itu. Namun, Jordan telah memerintahkan Ashley untuk tidak memberitahu orang lain tentangnya. Dia tidak akan melanggar perintahnya hanya demi sejumlah uang. Ashley buru-buru mengembalikan uang itu ke Ellie dan membantah, "Nona Camden, saya tidak punya foto Tuan Stelle. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa dia sangat tampan dan seusia dengan Anda." Mendengar kata-kata, sangat tampan, hati Ellie mulai berdebar-debar karena kegembiraan. Meskipun permintaannya untuk membahas kontrak dengan Jordan sekali lagi ditolak, Ellie yang cantik tetapi bodoh dan tergila-gila pada laki-laki pergi dengan gembira. Bangkok, Thailand. Salvatore tiba dengan pesawat dan bertemu dengan bosnya, Pablo Dalton. Karena keterlibatan Pablo dalam beberapa bisnis bawah tanah di Bangkok dan perekrutan banyak pejuang, ia telah sering bepergian ke dan dari Asia Tenggara selama beberapa tahun terakhir. Pablo minum alkohol di bawah lampu redup sebuah gimnasium kecil tempat berlangsungnya pertandingan tinju bawah tanah, sambil menyemangati petinjunya di atas ring. "Tuan Dalton," kata Salvatore dengan hormat ketika dia tiba di samping kursi Pablo. Pablo mengabaikan Salvatore sampai pertandingan tinju berakhir. Dia kemudian menatap Salvatore dengan gembira dan bertanya, "Salvatore, mengapa kamu datang jauh-jauh dari Orlando? Apa terjadi sesuatu?" Salvatore mengangguk. Melihat Pablo telah menyesap minuman keras, ia buru-buru mengambil botol untuk mengisi cangkir Pablo hingga penuh. "Anda sangat bijaksana, Tuan Dalton. Saya memang mengalami masalah di Orlando, dan saya butuh bantuan Anda." Pablo mengeluarkan cerutu dan mengendusnya sebelum berkata, "Akhir-akhir ini ada larangan ketat terhadap industri minuman keras, dan kurasa sebagian besar tokomu sudah disita. Aku yakin kau punya kurang dari 100 bawahan yang tersisa, bukan?" Pablo adalah orang yang mempersiapkan Salvatore, jadi tentu saja ia tahu bahwa Salvatore dulunya memiliki ratusan bawahan. Salvatore terus mengangguk. "Anda benar, Tuan Dalton, saya hanya punya 10 bawahan yang tersisa, tetapi hari ini, seorang bajingan muda bernama Jordan Stelle melumpuhkan mereka." Pablo tersenyum dan hendak memotong cerutunya. Namun, setelah mendengar kata-kata Salvatore, ia menjadi marah dan membanting pemotong cerutu itu ke kepala Salvatore. "Dasar idiot. Kupikir kau setidaknya punya 70 atau 80 bawahan tersisa, tapi ternyata kau hanya punya 10. Kau bahkan membiarkan seseorang melumpuhkan mereka. Aku menyerahkan ratusan bawahan kepadamu sebelum aku meninggalkan Orlando saat itu, tapi kau gagal menjaga satu pun tetap hidup dan sehat." Masih belum puas setelah membanting pemotong cerutu ke Salvatore, Pablo menamparkan kepalanya dengan keras lagi. Salvatore tidak berani menghindar dan hanya membiarkan Pablo terus memukul dan mencambuknya. Setelah Pablo tenang, Salvatore mengambil pemotong cerutu dan memotong cerutu untuk Pablo. Ia berkata, "Bukan hanya toko saya yang disita, tetapi banyak bisnis saya yang lain juga tidak berjalan lancar. Selain itu, sekarang karena pengantar makanan, pengemudi taksi, dan kreator konten media sosial menjadi pekerjaan yang sangat menguntungkan, banyak bawahan yang memutuskan untuk beralih ke industri lain. Cukup bagus untuk tetap memiliki 10. Sambil menghisap cerutu, Pablo mengangguk dan berkata, "Sudah lama aku tahu bahwa zaman telah berubah dan dunia tidak lagi seperti dulu saat aku masih muda. Di masa itu, kita bisa berkembang hanya dengan memenangkan beberapa perkelahian dan perkelahian. Para perusuh zaman sekarang semuanya orang-orang tidak berguna yang tidak bisa melawan. Tidak mengherankan jika ke-10 bawahanmu itu lumpuh. Setiap petarung biasa bisa dengan mudah mengalahkan 10 bawahanmu. Tahukah kau apa alasannya?" Salvatore berkata dengan rendah hati, "Tuan Dalton, tolong beri saya pelajaran." Pablo berkata, "Itu karena mereka hidup terlalu nyaman. Kalau Anda hidup mewah dan nyaman, buat apa repot-repot berjuang keras? Hanya kalau Anda menderita kemiskinan, Anda akan mampu mengerahkan semangat juang Anda sepenuhnya. Kami adalah sekelompok individu yang hidup dalam kegelapan, dan tidak ada ruang bagi kami untuk bertahan hidup di siang bolong. Oleh karena itu, 2 tahun lalu, saya meninggalkan Orlando untuk mengalihkan fokus saya ke tempat-tempat di Asia Tenggara di mana kemiskinan merajalela. Saya sudah punya lebih dari 2.000 bawahan di sini, dan masing-masing dari mereka bisa mengalahkan 10 orang sekaligus." Penuh kekaguman pada Pablo, Salvatore berkata, "Jika saja aku setengah pintar sepertimu, aku tidak akan mengalami nasib buruk seperti sekarang ini. Tuan Dalton, tolong izinkan aku membawa 100 bawahanmu kembali bersamaku dan membalaskan dendam atas saudara-saudara kita." Pablo menatap Salvatore dengan dingin dan berkata, "Sama seperti dirimu, aku yatim piatu, tetapi aku kurang berpendidikan dibandingkan dirimu. Aku berhasil memiliki pola pikir dan prestasi seperti sekarang ini, semua berkat Tuan Reyes, yang telah mendidikku." Salvatore selalu mendengar tentang Tuan Reyes dari Pablo, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya.
Ngomong-ngomong soal Tuan Reyes, aku sudah lama tidak mengunjunginya. Tampak jelas bahwa Pablo sangat menghormati Tuan Reyes saat ia segera meletakkan cerutunya dan mengambil telepon genggamnya untuk meneleponnya. Tuan Reyes, saya tidak mengganggu istirahat Anda, kan? Tanya Pablo dengan ekspresi hormat. Salvatore memperhatikan dari samping, ingin mendengar bagaimana suara bosnya terdengar. Pablo berkata, baiklah, saya berencana untuk kembali ke Orlando dalam beberapa hari ke depan untuk mengurus beberapa hal. Saya sudah lama tidak mengunjungi Anda, jadi saya menyiapkan beberapa hadiah, dan saya bermaksud untuk segera mengunjungi Anda. Apakah Anda ada di kota ini? Apa? Anda di Orlando? Bagus sekali. Saya akan memesan tiket pesawat kembali ke Orlando sekarang untuk menemui Anda segera, Tuan Reyes. Setelah menutup telepon, Pablo berseru riang dengan senyum lebar di wajahnya. Aku tidak menyangka Tuan Reyes ada di Orlando sekarang. Salvatore juga sangat gembira. Benarkah? Aku sudah mendengarmu menyebut Tuan Reyes beberapa kali selama beberapa tahun terakhir, tetapi aku belum sempat bertemu dengannya. Kau harus memperkenalkanku padanya kali ini. Memukul. Pablo menamparkan Salvatore dan menegur, Tuan Reyes berstatus bangsawan. Dia bukan orang yang bisa ditemui oleh orang tidak kompeten dan tidak berguna sepertimu. Bahkan aku harus membuat janji terlebih dahulu untuk bertemu Tuan Reyes. Pesan tiket pesawat segera. Aku akan mengunjungi Tuan Reyes dan pada saat yang sama berurusan dengan bajingan Jordan Stele yang kau sebutkan. Salvatore berseru, ya, Tuan Dalton. Malam harinya, Elle pulang ke rumah dan menceritakan kejadian sore tadi kepada orang tuanya. Herman tertawa dan berkata, aku heran Tuan Stele bilang dia tidak akan bisa bicara serius soal pekerjaan kalau dia terus menatapmu. Elle, sepertinya Tuan Stele terpikat padamu. Elle sedang berbaring di sofa dengan selembar masker wajah di wajahnya. Dia berkata dengan puas, itu sudah jelas. Setelah berpikir sejenak, Herman berkata, karena Tuan Stele ingin orang lain yang membahas kontrak dengannya, Drew akan menggantikanmu. Saat itu Drew sedang mengirim pesan kepada Salvatore. Dia baru saja menerima pesan dari Salvatore yang mengatakan bahwa Jordan akan dipukuli habis-habisan besok. Drew tersenyum dan berkata, tentu saja, kebetulan aku berencana untuk mencari orang yang tidak berguna itu besok. Keesokan paginya, Pablo dan 100 bawahannya, yang dibawanya dari Bangkok, tiba di villa tempat Tuan Reyes tinggal. Karena khawatir akan mengganggu istirahat Tuan Reyes, Pablo berdiri dengan hormat di pintu dari jam 5 pagi hingga pukul setengah 7 pagi. Seorang pembantu keluar dari villa dan berkata, Tuan Reyes ingin Anda masuk. Baru pada saat itulah Pablo, yang selalu berada tinggi di udara, berjalan perlahan-lahan. Begitu melihat Tuan Reyes, Pablo meletakkan hadiahnya dan berlutut di tanah untuk menyambutnya. Tuan Reyes. Tuan Reyes duduk dan meliriknya. Itu kamu, Pablo. Kamu sendiri seorang bos. Kamu tidak perlu berlutut. Bangun. Pablo terus berlutut dan berkata dengan gembira, saya berhasil sampai sejauh ini hari ini, semua berkat usaha Anda dalam mempersiapkan saya, Tuan Reyes. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Ngomong-ngomong, Tuan Reyes, bukankah Anda sudah berada di Inggris selama 2 tahun terakhir? Mengapa Anda tiba-tiba kembali ke Orlando? Tuan Reyes berkata, Tuan Stele Senior mengirim saya ke sini untuk membantu Tuan Jordan.